Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kitab Syarah Syarah Al-Jurmiyah Mukhtasar Jiddan karangan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, atau kitab ini dikenal dengan kitab Dahlan. Sekarang adalah pembahasan pertama dari pembahasan kitab ini. Kemarin video-video yang sudah ada itu adalah biografi dan mukadimahnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan apa itu kalam. Jadi mari kita mulai tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu. Bermula kalam itu adalah lapas yang tersusun yang memberikan faedah. Bil wad'i, dengan perantaraan, ada yang mengartikannya dengan qasad, dengan yang disengaja, ada yang mengartikannya dengan perantaraan bahasa Arab. Jadi nanti kita akan terjemahkan sesuai apa yang dimaksud, nanti ada penjelasannya nanti. Tetapi untuk melengkapi maknanya kita artikan saja ya. Kalam itu adalah lapas yang tersusun yang memberikan faedah dengan perantaraan bahasa Arab. Nah, seperti ini dah dulu. Yakni menghendaki Allah musannif annal kalama, bahwasanya kalam itu indan nahwiyin, menurut ulama para ahli nahwu, kalam itu huwa al-lafzu, yaitu lapas, ila akhirih, sampai akhirnya. Jadi maksudnya huwa, dia kalam itu al-lafzu ila akhirih, maksudnya lapas sampai akhirnya dalam matan ini maksudnya ya, yaitu lapas yang murakkab yang memberikan faedah dengan perantaraan bahasa Arab. Falafzu, maka kita mulai satu-satu, maka bermula lapas itu huwa, dia lapas itu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka zaidin, ialah suara yang mengandung suara itu ala ba'dil hurufil hijaiyah, di atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ka zaidin, contohnya adalah zaidin atau zaidun. Jadi zaidun itu mengandung huruf hijaiyah, makanya dia dinamakan lapas. Apa lapas hijaiyahnya? Zai, ya, dan dal. Fa'innahu, maka sungguh fa'innahu zaid itu maksudnya sautun istamala ala zai, yang mengandung ia lapas zai itu, yang mengandung zaid itu atas zai, ya, dan dal, seperti yang tadi. Fa'illam yastamil, maka jika suara itu, kembali ke suara ini, maka jika suara itu tidak mengandung ala ba'dil hurufi, atas sebagian, tidak mengandung pada sebagian huruf hijaiyah, kasauti tibli, seperti suara tibli. Apa tibli? Gendang kayaknya ya. Gendang, fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan suara gendang itu lapas, karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan istilah lapas, maka mufidan, sesuatu yang memberikan pemahaman atau faedah, walam yakun lafzan, dan tidak ada sesuatu yang memberikan pemahaman itu lapas. Kal isyarati
wal kitabati wal aqdi wan nusabi atau wan nasbi atau wan nusabi. Jadi keluar dengan istilah lapas itu sesuatu yang memberikan faedah, sesuatu yang memberikan kita pemahaman, tetapi dia bukan lapas seperti isyarat. Isyarat itu bisa membuat kita paham, tetapi dia tidak mengandung lapas. Begitu juga tulisan. Tulisan itu kita paham, bermakna dia memberikan pemahaman, tetapi tidak mengandung suara, maka itu bukan lapas. Wala aqdi. Jadi aqdi ini isyarat juga, isyarat jari untuk menghitung. Berapa gitu artinya, misalnya ditunjukkan 1 jari berarti mungkin 1.000, 10.000, 1 juta, mungkin kan kita paham, tetapi tidak berbentuk lapas, maka dia bukan maka keluar dari istilah lapas. Wan nusabi dan nusabi atau nusbi ini ya, ini juga tanda artinya ini. Tanda atau pelang, misalnya kan kita ada pelangnya sama seperti tulisan, mirip. Fala tusamma kalaman, maka tidaklah dinamakan semua itu nusab, uqad, kitabah, aqdi, isyarah, itu tidak dinamakan kalam inda nuhati menurut ulama nahu. Nah, selesai lapas, sekarang kita ke murakab. Wal murakabu, dan bermula murakab itu, apa arti murakab? Maturukiba min kalimataini fa'aksar, sesuatu yang diturukiba, disusun sesuatu itu daripada 2 kalimat, fa'aksar, maka lebih atau lebih lah gitu, maka dia dinamakan murakab. Contohnya kaqama zaidun wa zaidun qaimun, seperti lapas atau contohnya ini telah berdiri si Zaid, zaidun qama zaidun wa zaidun qaimun. Maka kedua contoh ini adalah contoh dari murakab. Ada murakab karena fi'il ditambah isim, ada isim ditambah isim, atau isma ini terdiri dari 2 isim. Wal misalul awal, ini disebutkan dia ini, dan bermula contoh yang pertama, maksudnya qama zaidun fi'lun wa fa'il, ia adalah fi'il dan fa'il. Qama fi'ilnya, zaidun fa'ilnya, wa zaidun qaimun. Ini belum ini. Wa kullu fa'ilin marfu', dan tiap-tiap fa'il itu rafa. Wal misalul tsani, dan bermula contoh yang kedua, yaitu zaidun qaimun, maksudnya ini mubtada'un wa khabarun, dia itu terdiri dari mubtada' dan khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'in, dan bermula tiap-tiap mubtada' itu dirafa bil ibtida'i, dengan ibtida'. Wa kullu khabarin, nah khabarin maksudnya qaimun itu, dan tiap-tiap khabar marfu'un dirafa ya bil mubtada'i, dengan mubtada'. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pernah mendengar atau menyimak video Tahrirul Aqwal, bahwa mubtada itu yang merafakannya itu amil maknawi, yaitu ibtida. Sedangkan khobar itu ada yang mengatakan dia dirafakkan oleh amil maknawi sama dengan mubtadanya, yaitu dirafa dengan ibtida juga. Tetapi ada yang mengatakan bahwa khobar itu dirafa dengan mubtada. Kalau mubtada yang merafakannya, maka itu bukan amil lafzi, itu bukan amil maknawi, tetapi amil lafzi. Apa itu amil-amil? Bisa dilihat di pelajaran awamil di Tahrirul Aqwal di video yang lainnya. Wa kharaja bil murakkabi, dan keluar dengan istilah murakkab al-mufrad, yaitu al-mufrad ke zaidin, yaitu seperti zaidin. Maka zaidin itu bukan murakkab, dia itu mufrad. Fala yuqalu lahu kalamun aidan, maka tidak dikatakan dia zaid yang mufrad itu kalam juga, itu bukan kalam. Inda nuhati menurut ulama nahwu. Wal mufidu, dan yang ketiga sekarang nih, wal mufidu, dan yang memberikan faedah, ma afada faidatan, sesuatu yang memberikan satu faedah.
Ini maf'ul mutlak. Faidatan yahsunus sukutu, yang baiklah oleh diam, alaiha atasnya faedah, minal mutakallimi wasami', dari orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Jadi kalau sudah memberikan satu pemahaman, sudah sama-sama paham lah gitu, maka boleh dia orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Seperti lapas qama Zaidun wa Zaidun qaimun, yaitu seperti contoh qama Zaidun, telah berdiri si Zaid, wa Zaidun qaimun, dan Zaid orang yang berdiri. Fa inna kullam minhuma, maka tiap-tiap daripada keduanya, maksudnya Zaidun qaimun dan qama Zaidun itu, afada faidatan, memberikan satu faedah, yahsunu sukutu alaiha, yang baiklah diam atas faedah itu, minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, wasami'i, dan orang yang mendengar. Wahyal ikhbar, dan dia faedah itu satu informasi, biqiyami Zaidin, dengan berdirinya si Zaid pada lapas qama Zaidun. Fa inna sami'a, maka sungguh orang yang mendengar, idza sami'a dzalik, apabila mendengarkan yang demikian contoh itu, la yantaziru syai'an, tidak akan menunggu orang yang mendengar itu akan sesuatu lagi, karena sudah pas, oh Zaid telah berdiri, oh ya udah lah gitu kan. La yantaziru syai'an akhar, tidak akan menunggu sesuatu yang lain. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, berhentilah atasnya itu oleh sempurnanya kalam. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallim, dan baiklah juga diam orang yang berbicara. Tapi kalau mau diam, maksudnya kalau sudah seorang yang berbicara itu mengatakan Zaidun qaimun, ya baik, cukup, bisa dia diam. Karena apa? Karena sudah mengerti orang yang mendengar. Tetapi kalau dia mau berbicara lagi, ya silahkan lah gitu. Wa kharaja bil mufidi, dan keluar dengan istilah mufid, memberikan faedah, yaitu al murakkabu ghairul mufid, yaitu murakkab yang tidak memberikan faedah. Di atas kan ada murakkab, tapi di sini maksudnya ada murakkab tetapi tidak memberikan faedah. Nahu contohnya adalah gulamu Zaidin, yaitu kalimat idofat gulamu Zaidin. Jadi ini satu kata, dihitung satu kata, yaitu budaknya si Zaid. Kenapa dengan budaknya si Zaid, kan kita belum tahu. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, dengan tanpa disandarkan sesuatu kepada kalimat gulamu Zaidin. Kalau misalnya ada sandarannya, misalnya gulamu Zaidin qaimun, berarti sudah termasuk kalam, karena sudah murakkab dia, sudah memberikan satu faedah dengan informasi bahwa budak si Zaid telah berdiri. Atau qama gulamu Zaidin, telah berdiri budaknya si Zaid. Wa in qama Zaidun, dan lapas in qama Zaidun, jadi keluar juga istilah yang memberikan faedah itu lapas atau kalimat in qama Zaidun, jika berdiri si Zaid. Sudah, itu aja. Maka lapas ini tidak memberikan pemahaman. Fa inna tamamal faidati fihi, maka sungguh sempurnanya faedah padanya contoh itu, yatawaqqafu ala dzikri jawab syarti, yaitu berhenti di atas menyebutkan jawab syaratnya. Jadi kan ada in, jika itu namanya huruf syarat, nah berhenti di atas menyebutkan jawab syaratnya. Fala yusamma kullu minal misalain, maka tidak dinamakan tiap-tiap daripada kedua contoh murakkab yang ghair mufid, contohnya gulamu Zaidin dan kalimat in qama Zaidun itu, in qama Zaidun, maka tiap-tiap dari kedua contoh itu la yusamma kullu minhuma, tidak dinamakan tiap-tiap kedua contoh itu kalaman akan kalam, indan hati menurut ulama nahu. Wa qauluhu bil wada'i, dan perkataannya, nah kita masuk ke arti wada'i ini, dan perkataannya musannif bil wada'i, dengan wada'i, apa artinya? Apa arti wada'i? Fassarahu ba'duhum, mentafsirkan oleh sebagian mereka para ulama, bil qasdi, dengan arti wada'i itu adalah qasad, yaitu tujuan. Kalau kita berbicara kan itu kita sengaja, itulah qasad.
Fa kharaja ghairul maksud. Maka jika wad'i itu artinya qasad, artinya sengaja, maka keluar dari istilah qasad itu ghairul maksud, yang tidak disengaja. Kekalamin naimi, seperti berbicaranya orang yang tidur, wasahi, orang yang lalai, fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan kalam inda nuhati, menurut orang ahli nahwu. Misalnya ada orang yang bermimpi mengigau lah gitu, meskipun berbahasa Arab dan dapat dipahami, berarti itu bukan kalam karena ia tidak sengaja di dalam berbicara itu. Itu kalau wad'i itu artinya qasad. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'i al-arabi, dan sebagian mereka itu menafsirkan wad'i itu, ada sebagian yang lain menafsirkan dengan qasad, dan sebagian lain menafsirkan kata wad'i itu dengan bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Fa kharaja, nah kalau wad'i itu kita artikan bahasa Arab, fa kharaja kalamul ajam, maka keluarlah ala istilah kalamnya selain daripada bahasa Arab atau ajam. Misalnya bahasa Indonesia, tetapi di sini kan ada kat Turki, seperti bahasa Turki wal barbari dan bahasa barbar. Nah, itu kalau dia bukan bahasa Arab, meskipun sudah lapasnya murakkab, sudah mufid, tetapi bukan bahasa Arab, maka dia bukan kalam. Menurut fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan ia kalam menurut ulama nahwu. Misalum ma ijtama'a fihi al-quyudul arba'ah. Bermula contoh ma yang terkumpul padanya ma itu akan kaidah-kaidah yang 4. Ini contohnya qama Zaidun, kan qama Zaidun wa Zaidun qaimun, telah berdiri si Zaid, dan Zaid orang yang berdiri, Zaidun qaimun. Maksudnya contoh kaidah yang keempat yang lapas, murakkab, dan memberikan pemahaman itu, dan bahasa Arab itu, ini dia empat-empatnya ada kaidah yang ada di sini. Qama Zaidun itu pertama dia sebuah lapas yang terdiri dari huruf hijaiyah, murakkab terdiri dari fi'il fa'il, mubtada khabar Zaidun qaimun, murakkab, dan dan berbahasa Arab. Jadi sempurna syarat-syaratnya. Fal misalul awal, maka bermula contoh pertama, qama Zaidun itu fi'lun wa fa'il, adalah fi'il dan fa'ilnya. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Wasani, dan contoh yang kedua, mubtada'un wa khabarun, Zaidun mubtada', qaimun khabarnya. Wa kullu misalaini, dan tiap-tiap dari kedua contoh itu lafzun murakkabun, adalah lapas yang tersusun, mufidun yang memberikan pemahaman, bil wad'i dengan wad'i dengan sengaja ataupun perantaraan bahasa Arab, fahuwa kalamun, maka dia adalah kalam. Nah, semoga adama ini sampai sini saja ya. Semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, saya juga adalah seorang pemula di dalam belajar bahasa Arab. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.